Di akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian yang saya rasa kurang tepat dengan yang saya pelajari, yaitu banyak murid itu tidak hormat pada gurunya. Di situ juga diterangkan man wasola ila bil hurmah. Orang yang sukses itu tidaklah sampai pada kesuksesannya kecuali ia hormat pada gurunya. Dan di situ diterangkan man sakoto illa bitarkil hurmah. Tidak ada orang yang gugur cita-citanya kecuali ia meninggalkan hormat. Jadi apa? Intinya hormat itu lebih penting daripada taat. Hormat lebih penting daripada taat. Biasanya sampean guru-guru ini sampean ngomong ini sampean. Kowe ning karo aku kalah basa. Kowe karo aku kalah basa. Kowe sasamu sakarepmu ngono to. Kuwi perintah gurumu. Ning hormat itu lebih baik daripada taat. Najan gurumu perintah wis sasake kalah basa lungguh sasake ning sing kowe ape hormat karo gurumu. Yo piye tata carane murid ning guru? Paham betul? Paham betul? Lah ora sampeyan wi ngaji sikile silo ning kursi kaya dukun. Kayak dukun ini. Iki nek cowok ngono ana ampere iki cah wedok. Tahu? Sama anak baru seperti itu juga. Sikile sing arep, sikile dikok meja arep, sirahe dikok meja burine. Jadi piye? Di mana bentuk hormatmu pada gurumu? Paham kan? Di taklim itu diterangkan orang yang mengajarimu fikih itu adalah bapakmu. Itu adalah bapakmu. Dan di situ juga diterangkan sayang menyayangi itu adalah perbuatan tercela. Kecuali kamu menyayangi gurumu dan juga menyayangi teman-temanmu yang mengajarimu memperoleh ilmu. Kowe oleh sayang karo guru ini gak ora kok dadi yangi ora. Yo sayang ki piye? Yo hormat ki itu adalah bentuk hormat pada gurumu. Jadi sayang menyayangi itu perbuatan tercela kecuali kepada guru dan juga kepada teman-teman yang mengajarimu. Dan lagi masalah sopan santun pada guru. Najan sampeyan ngene pondok amur bareng. Nek pas ning kelas iki dikoki basa. Nek dikoki basa ora kok yo ora basa nggih. Karena apa? Itu yang mencegah dirimu itu tidak pandai-pandai. Tanpa kita sadari, yang mencegah kita itu tidak pandai adalah hal-hal seperti itu. Kita tidak mengagungkan ilmu, kita tidak mengagungkan guru dan juga ahlinya. Itulah yang menyebabkan kita itu tidak pandai-pandai. Mulane kowe tembung wis tak rewangi ora iso-iso wong kowe ora tau hormat karo gurumu. Nggih betul. Sama selain termasuk memuliakan kitab, yaitu kowe nek nggawa kitab kuwi minimal di atas pusar yo, di atas pusar. Wah gua ngerti hal hikmah iki nek nggawa kitab dicangking koyo tempe lekman iki. Diewer. Iki semarai iki gak pinter yo ngene iki. Bang mboten cahanya radi. Yo, nek iso dipungkli yo kok siramu dhuwur. Yo minimal di pusar, di atas pusar. Paham mboten? Begini penting. Yo, ora kitab bantal
Jadi alasannya nek karo kitab kadang turu lagi. Rumangsamu piye kitab obuke turu. Nyekel kitab mah beda turu wae. Yo ngono kuwi kowe anggere nyekel kitab mesti turu. Mbok ngaji mbok ora itu turu. Alasanmu turu nyekel kitab. Paham toh? Paham mboten? Nah, sampeyan ki nek pengen pinter, kowe nek sinau wudu, kowe nek sinau wudu. Karena apa? Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Begitu juga wudu. Wudu itu cahaya. Maka cahaya plus cahaya ya sangat bercahaya. Gitu loh. Sangat bercahaya. Makanya kalau kalian mau belajar wudu dulu. Kita lihat juga diterangkan Syekh As-Sarqasi itu satu malam itu wudu 17 kali dikarenakan dia diare 17 kali untuk menjaga apa? Supaya dia tetap memegang kitabnya itu dalam kondisi suci. Nah, nek belajar madhep kiblat, yo. Nek belajar madhep kiblat. Panguten. Nek nggo kitab dhuwur puser, yo. Aja mbawer-wer. Nek arep belajar wudu dulu. Usahakan apabila kamu menyentuh kitabmu wudu. Terus apa mau? Menghadap kiblat. Karena apa? Berbeda. Dulu itu ada cerita dua orang sama, mondoknya sama, gurunya juga sama. Yang satu belajarnya itu menghadap kiblat, satunya tidak menghadap kiblat. Itu pulang hasilnya beda. Paham betul? Itu baru kayak madhep kiblat. Yang perlu diingat yaitu pokok sampeyan itu latihan menghormati guru, latihan menghormati ilmu karo ahli ilmu. Wis to, pokoke sampeyan kancane sampeyan sing mari kowe pinter, lha kuwi dihormati. Yo, aja kok wis marahi malah mbok sia-sia. Paham betul? Paham ya? Pokok kalau berangkat ngaji diusahakan jangan telat, diusahakan jangan telat. Kemudian telat nulis tasripan, kemudian gak nulis, gua agar semester ditarik, kemudian gak bayar orang munggah kalau cari. Paham betul?